Coba deh, pernah nggak sih Anda sadar pas lagi asyik-asyiknya scrolling HP, tiba-tiba Anda tenggelam dalam lautan konten dari seluruh dunia. Tarian viral dari satu negara, tren fashion dari negara lain. Tapi coba kita jeda sebentar. Kita lihat di sekeliling kita. Ada kekayaan warisan budaya Indonesia yang luar biasa loh. Di satu sisi ada dunia digital yang serba cepat dan tanpa batas. Nah, di sisi lain ada akar kita, hutan adat yang udah dijaga ratusan tahun, filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Keduanya ini sering banget terasa bertabrakan kan? Inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Gimana caranya kita bisa hidup di tengah gempuran konten global, tapi tetap pegang erat identitas lokal kita yang unik. Dan ini bukan pertanyaan basa-basi loh. Ini adalah pertanyaan yang kita hadapi, ya, setiap hari. Setiap kali kita buka ponsel, pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita dalam penelusuran kali ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari memahami dua kekuatan besar yang ada, terus kita intip gimana kearifan leluhur kita beraksi, dan yang paling penting, kita bahas di mana posisi Anda dalam semua ini. Oke, mari kita mulai dengan mendefinisikan dua kekuatan raksasa yang lagi membentuk dunia kita sekarang. Jadi, globalisasi budaya itu ya ibaratnya kayak aliran konten internasional yang nggak pernah berhenti. Di satu sisi, bagus, dunia jadi terasa lebih nyambung. Tapi di sisi lain, ada resiko semuanya jadi seragam. Inilah kekuatan yang membawa K-pop, film Hollywood, dan segala macam tren langsung ke genggaman tangan kita. Nah, sekarang coba kita bandingkan itu dengan sesuatu yang asli punya kita. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal itu? Gini, penting banget untuk kita pahami kalau kearifan lokal itu bukan cuma soal tarian atau upacara adat. Bukan. Ini jauh lebih dalam. Anggap aja ini seperti buku panduan hidup yang udah teruji oleh waktu yang ngajarin kita cara hidup harmonis, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam. Dan lihat deh contoh-contoh ini. Keren banget kan? Ini semua nunjukin betapa dalamnya kearifan itu. Ini bukan cuma pepatah kuno loh. Ini adalah panduan praktis buat membangun masyarakat yang kuat. Dari Bali sampai Papua, dari Sumatera sampai Belitung, kita sebenarnya udah punya cetak biru buat hidup rukun dan damai. Oke, biar nggak cuma teori, yuk kita jalan-jalan sebentar, secara virtual tentunya, ke Sungai Utik di Kalimantan Barat. Kita lihat langsung gimana kearifan ini bekerja di dunia nyata. Masyarakat Dayak Iban ini udah melindungi hutan adat mereka selama generasi ke generasi. Gimana caranya? Bukan pakai pagar tinggi atau tembok beton. Sama sekali bukan. Mereka pakai sistem kearifan lokal yang sangat cerdas dan terstruktur. Nah, ini nih yang luar biasa. Coba perhatikan gimana mereka membagi hutan jadi beberapa zona. Ini bukan sistem asal-asalan ya. Ini adalah sistem yang super praktis dan berkelanjutan yang bisa menyeimbangkan antara konservasi dan kebutuhan hidup masyarakat. Ada area yang sama sekali nggak boleh diganggu-gugat, ada area cadangan, dan ada area produksi dengan aturan main yang jelas banget. Oke, jadi kita punya kearifan lokal yang begitu kuat. Tapi, kita juga hidup di era digital nih. Nah, pertanyaannya, apakah teknologi ini bakal mengikis habis tradisi-tradisi tadi, atau justru bisa jadi penyelamatnya? Ini emang pedang bermata dua sih. Di satu sisi, ya, banjir konten global bisa bikin tradisi kita kelihatan ketinggalan zaman. Anak muda mungkin jadi lebih tertarik sama budaya luar yang mereka lihat setiap hari di lini masa. Tapi, coba lihat sisi lainnya. Teknologi justru ngasih kita alat-alat baru yang super canggih buat nyebarin budaya kita sendiri. Jadi, siapa sebenarnya yang pegang kendali di dunia digital yang baru ini? Coba lihat datanya. Gen Z dan milenial kalau digabung itu lebih dari 65% pengguna internet di Indonesia. Artinya, ya Anda yang pegang kendali. Poin pentingnya adalah ini. Dengan penetrasi internet 78,5% di tahun 2024, dunia digital itu bukan lagi dunia yang terpisah. Dunia digital itu adalah alun-alun kita yang baru. Di sinilah obrolan terjadi, di sini opini dibentuk, dan di sini budaya dibagikan. Nah, semua ini membawa kita ke masa depan. Indonesia punya mimpi besar, visi Indonesia Emas 2045, untuk jadi negara maju. Dan coba tebak siapa yang jadi pusat dari visi itu? Ya, Anda semua. Para ahli juga setuju loh. Kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu apa? Jawabannya adalah generasi muda yang nggak cuma jago teknologi, tapi juga punya akar budaya yang kuat. Generasi yang bisa bersaing di panggung dunia, tapi jati dirinya nggak goyah.
Artinya apa? Artinya video TikTok Anda, story Instagram Anda, semua konten kreatif yang Anda buat, itu semua bukan lagi sekedar hiburan. Itu adalah alat yang sangat kuat untuk melestarikan budaya. Setiap kali Anda berbagi soal masakan lokal, nunjukin tarian tradisional, atau sekedar cerita tentang filosofi di daerah Anda itu sedang melakukan aksi nyata pelestarian budaya di era digital. Jadi kesimpulannya begini, Anda punya kearifan leluhur di satu tangan dan teknologi masa depan di tangan yang lain. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah budaya kita akan bertahan, tapi bagaimana Anda akan membuat budaya kita bersinar di panggung global. Panggungnya sudah ada, alatnya ada di tangan Anda. Sekarang, kisah apa yang akan Anda ceritakan?